cabai pasca panen yang cukup pendek mengakibatkan kerugian bagi petani cabai. Penggunaan ruang pendingin yang dapat mempertahankan kesegaran produk dirasa kurang efektif karena membutuhkan ruang pendingin yang besar pula. Penanganan ini juga tidak dapat diaplikasikan pada cabai yang langsung didistribusikan kepada pedagang. Di samping itu, secara umum petani cabai menggunakan fungisida sintetik pada masa pertumbuhan cabai guna mencapai keberhasilan panen yang melimpah, namun tidak untuk memperpanjang masa simpan pasca panen. Padahal, Indonesia kaya akan keanekaragaman hayati dengan berbagai manfaatnya, seperti halnya tanaman beringin dan kersen, yang berdasarkan berbagai penelitian, daun dari tanaman tersebut mengandung senyawa aktif yang berperan sebagai antifungi. Dengan meninjau adanya kandungan flavonoid dan antioksidan lainnya, hadirlah Fubirse sebagai solusi praktis pengawet cabai pasca panen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meja dan kursi dari kayu jati, buatan lokal asli Indonesia. Dewan juri yang kami hormati dan hadirin yang berbahagia. Kami dari Politeknik Negeri Malang dengan bangga mempersembahkan Fubirse, fungisida alami daun beringin dan daun kersen sebagai solusi praktis pengawet cabai pasca panen. Dalam penelitian ini dilakukan di Laboratorium Teknik Kimia Politeknik Negeri Malang pada tanggal 20 Januari hingga 22 Februari tahun 2020. Dalam pembuatan Fubirse ini melalui beberapa tahapan. Yang pertama adalah pengumpulan bahan baku, mengumpulkan bahan baku dari limbah daun beringin dan limbah daun kersen. Dan untuk yang kedua adalah proses pencucian atau pembersihan bahan baku menggunakan air sehingga untuk menghilangi kotoran-kotoran yang ada. Dan untuk yang ketiga adalah proses pengeringan bahan baku, mengeringkan bahan baku hingga bahan tersebut benar-benar menjadi kering. Dan untuk yang keempat adalah proses penumbukan atau penghancuran bahan baku tersebut hingga menjadi bagian-bagian yang sangat kecil. Dan untuk yang terakhir, yang kelima adalah proses macerasi yang merupakan pencampuran dari bahan baku dengan etanol 96% selama 24 jam sehingga dihasilkan sebuah ekstrak yang murni dari bahan-bahan tersebut. Total biaya pada penelitian ini sebesar Rp225.700 dengan rincian dana sebagai berikut. Adapun dalam rancangan percobaan ini, kami mendesain dengan membagi menjadi 4 sampel, di mana masing-masing sampel terdapat 10 cabai rawit yang segar dan bugar. Untuk yang sampel pertama, diberlakukan penyemprotan menggunakan fungisida A dengan perbandingan daun beringin dan daun kersen sebesar 3:1. Dan untuk yang sampel yang kedua diberlakukan penyemprotan menggunakan fungisida B dengan perbandingan rasio bahan sebesar 2:2. Dan untuk yang sampel ketiga diberlakukan penyemprotan dengan fungisida C dengan perbandingan rasio bahan sebesar 1:3. Dan yang terakhir, sampel yang keempat tanpa diperlakukan penyemprotan menggunakan fungisida sebagai parameter pembanding pada penelitian ini. Untuk identifikasi variabel, yang pertama adalah variabel manipulasi yang terdiri dari 3 sampel, yaitu fungisida A, fungisida B, dan fungisida C. Dan untuk variabel respon berupa kualitas dari Fubirse itu sendiri. Dan untuk variabel kontrol yaitu meliputi suhu, daya matahari, cabai, dan faktor-faktor lainnya. Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode eksperimental dan analisis sintesa dengan menggunakan beberapa jurnal. Yang pertama adalah uji antioksidan pada daun beringin dengan menggunakan spektrofotometri UV vis yang dilakukan oleh Julia Ratnawati et al. Pada tahun 2011. Dan yang kedua, uji fitokimia pada daun kersen yang dilakukan oleh Fitrianti United dan kawan-kawan pada tahun 2017. Di mana dapat diketahui pada kedua bahan tersebut mengandung senyawa yang mendukung pada penelitian kali ini. Dari penelitian yang telah kami lakukan, didapatkan hasil pada tabel 4.1 bahwasannya pada hari ke-1 sampai hari ke-4, di antara 4 sampel tidak ada cabai satupun yang mengalami pembusukan. Kemudian pada hari ke-5 di sampel 4 mengalami 2 pembusukan, hingga hari ke-8 mengalami 7 cabai pembusukan. Untuk sampel 3 pada hari ke-8 mengalami 1 pembusukan, untuk sampel 2 pada hari ke-8 mengalami 2 pembusukan, dan untuk sampel 1 pada hari ke-8 tidak ada satupun cabai yang mengalami pembusukan. Artinya, sampel 1 dengan perlakuan menggunakan semprot fungisida A, di mana fungisida ini menggunakan perbandingan bahan antara daun beringin dan daun kersen 1:3, adalah fungisida yang optimal untuk mengawetkan cabai pasca panen. Adapun analisis SWOT pada produk kami, yang pertama strength, di mana kekuatan dari produk kami adalah produk ini fungisida alami, yang kedua produk ini mudah diaplikasikan, yang ketiga produk ini dapat dibuat dengan biaya yang cukup terjangkau. Kemudian yang kedua weakness, di mana kelemahannya adalah kami menggunakan metode macerasi yang kandungan antioksidannya tidak terdefinisi secara sempurna. Namun pada dasarnya produk kami adalah produk yang berhasil untuk mengawetkan cabai pasca panen.
Kemudian yang ketiga, ada opportunity di mana peluangnya adalah produk kami dibuat dari bahan-bahan limbah yang sering kita jumpai dan sangat melimpah ruang. Yang keempat, ada threat di mana ancamannya adalah produk kami akan bersaing dengan produk-produk fungisida sintetik lain yang lebih dipercaya oleh masyarakat. Namun kami tidak putus asa di situ, kami akan memberikan edukasi kepada masyarakat bahwasannya produk kami adalah fungisida alami, yakni fungisida yang lebih aman. Dari keseluruhan dapat disimpulkan yang pertama bahwa daun beringin dan daun kasem dapat dijadikan sebagai fulbirsa. Kemudian yang kedua, bahwa metode maserasi adalah metode yang berhasil digunakan sebagai pembuatan fulbirsa. Yang ketiga, bahwa perbandingan antara daun beringin dan daun kasem yang paling optimal digunakan sebagai fulbirsa adalah 1:3. Adapun saran pertama bagi mahasiswa bahwa ini bisa sebagai edukasi limbah-limbah dapat diolah menjadi suatu bahan yang berguna. Yang kedua, kepada masyarakat kita dapat membuat fungisida alami ini secara mandiri tanpa menggunakan biaya yang tinggi. Kemudian untuk pemerintah dapat diupayakan fungisida ini menjadi produk ketahanan pangan utama daripada fungisida sintetik lainnya. Terima kasih. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.